Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Devita dari Universitas Trinanti Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini aku akan memaparkan, ya betul, 3 metode cara membaca nyari. Yang pertama, membaca kata demi kata. Yang kedua, membaca frasa demi frasa. Yang ketiga, membaca frasa kompleks dan klausa sederhana. Langsung aja kita ke videonya. Ini kita ada 2 teks ya. Nah, aku akan jelasin tentang 3 metode cara membacanya di setiap teks. Jadi langsung aja kita masuk ke teks yang pertama. Oke, kita ke teks yang pertama. Dan metode yang pertama yaitu membaca kata demi kata. Teksnya ada di sini ya. Oke, langsung aja. TV dituduh biang kerusakan karena kesalahannya terlalu banyak, menayangkan seks dan kekerasan. Namun, tahukan bahwa mereka yang mengeruk keuntungan dari enterprise ini melakukannya dengan sengaja. Raja CNN Ted Turner pernah berkata di depan Kongres Amerika Serikat, "Saya tidak membutuhkan para pakar untuk memberi tahu saya bahwa banyaknya adegan kekerasan di TV sekarang ini dan penayangannya yang makin meningkat bisa berbahaya bagi anak-anak." Sebuah jejak pendapat yang dikeluarkan oleh Children Now melaporkan bahwa kebanyakan anak-anak percaya bahwa apa yang mereka saksikan di TV bisa membuat mereka berani untuk berbuat kenakalan, tidak menghormati orang tua, berkata bohong, dan bersikap agresif. Hal yang mesti disadari adalah bahwa industri pertelevisian menghendaki agar pemirsa mendiskusikan apa yang disajikan oleh TV dan bukan mendiskusikan TV itu sendiri. Setiap orang akan setuju dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan acara-acara TV dan mengajukan berbagai ragam solusi seperti temanilah anak-anak Anda ketika mereka menonton TV. Katakan kepada mereka tentang apa yang salah dan jelek. Hendaklah bersikap kritis dan kreatif. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu membaca frasa demi frasa. Masih di teks yang pertama ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita baca ya. TV dituduh biang kerusakan karena kesalahannya terlalu banyak menayangkan seks dan kekerasan. Namun tahukan bahwa mereka yang mengeruk keuntungan dari enterprise ini melakukannya dengan sengaja. Raja CNN Ted Turner pernah berkata di depan Kongres Amerika Serikat, "Saya tidak membutuhkan para pakar untuk memberitahu saya bahwa banyaknya adegan kekerasan di TV sekarang ini dan penayangannya yang makin meningkat bisa berbahaya bagi anak-anak." Sebuah jejak pendapat yang dikeluarkan oleh Children Now melaporkan bahwa kebanyakan anak-anak percaya bahwa apa yang mereka saksikan di TV bisa membuat mereka berani untuk berbuat kenakalan, tidak menghormati orang tua,
berkata bohong, dan bersikap agresif. Hal yang mesti disadari adalah bahwa industri pertelevisian menghendaki agar pemirsa mendiskusikan apa yang disajikan oleh TV dan bukan mendiskusikan TV itu sendiri. Setiap orang akan setuju dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan acara-acara TV dan mengajukan berbagai ragam solusi seperti temanilah anak-anak Anda ketika mereka nonton TV. Katakan kepada mereka tentang apa yang salah dan jelek. Hendaklah bersikap kritis dan kreatif. Lanjut ke metode yang ketiga, yaitu membaca frasa kompleks dan klausa sederhana ya. Masih di teks pertama. Oke, kita baca ya. TV dituduh biang kerusakan karena kesalahannya terlalu banyak, menayangkan seks dan kekerasan. Namun tahukan bahwa mereka yang mengeruk keuntungan dari enterprise ini melakukannya dengan sengaja. Raja CNN, Ted Turner, pernah berkata di depan Kongres Amerika Serikat, "Saya tidak membutuhkan para pakar untuk memberitahu saya bahwa banyaknya adegan kekerasan di TV sekarang ini dan penayangan yang makin meningkat bisa berbahaya bagi anak-anak." Sebuah jejak pendapat yang dikeluarkan oleh Children Now melaporkan bahwa kebanyakan anak-anak percaya bahwa apa yang mereka saksikan di TV bisa membuat mereka berani untuk berbuat kenakalan, tidak menghormati orang tua, berkata bohong, dan bersikap agresif. Hal yang mesti disadari adalah bahwa industri pertelevisian menghendaki agar pemirsa mendiskusikan apa yang disajikan oleh TV dan bukan mendiskusikan TV itu sendiri. Setiap orang akan setuju dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan acara-acara TV dan mengajukan berbagai ragam solusi, seperti temanilah anak-anak Anda ketika mereka nonton TV. Katakan kepada mereka tentang apa yang salah dan jelek. Hendaklah bersikap kritis dan kreatif. Oke, kita udah selesai baca teks yang pertama dengan 3 metode. Sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Oke, di teks yang kedua ini kita membaca dengan metode yang pertama, yaitu membaca kata demi kata. Teksnya bisa lihat di sini ya. Banyu asin, tiang, penahan, tangki, minyak, tidak mampu menahan, beban, isi, minyak, jenis, solar, dan terbalik. Akibatnya, minyak solar berisikan 5.000 liter tumpah sekitar pukul 14.25 WIB di Jalan Lintas Timur, Palembang, Betung, tepatnya KM 37, Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, dan menyebabkan para pengguna jalan ada yang tergelincir bahkan terbalik. Berdasarkan informasi kejadian tumpahnya minyak jenis solar ini berawal saat mobil tangki hendak memindahkan solar tersebut kepada penampungan di kantor subkontraktor waskita, yaitu PT Telaga Bangun Nusantara. Namun, saat proses pemindahan minyak jenis solar itu berlangsung, rupanya tiang penahan penampungan minyak itu tidak mampu menahan beban minyak sekitar 5.000 liter tersebut, sehingga tempat penampungan minyak solar terbalik dan solar tumpah hingga ke Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya KM 37 itu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar rumah. Bahkan ada sebagian warga yang membawa ember untuk mengambil sisa tumpahan minyak
jenis solar itu. Sedangkan para pekerja PT Telaga Bangun Nusantara langsung bersigap mengambil sisa minyak serta menghamburi jalan dengan pasir. Tapi karena pasir yang dihamburkan ke jalan tidak mencukupi, mengakibatkan para pengendara sepeda motor tergelincir di jalan. Sedangkan mobil saat melintasi tidak stabil alias goyang. Bahaya, Mas, kalau dibiarkan seperti ini, ujar Zailani, pengguna jalan kemarin. Ia berharap kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab. Cukup lama harus menghilangkan sisa minyak di jalan itu, imbuhnya. Terpisah, Abdul Khalid Daulay, Kepala Desa Langkan, membenarkan adanya kejadian itu. Bahkan, ia menyebut akibatnya beberapa pengguna jalan terbalik. Namun, sudah diatasi dengan dihamburi pasir, ucapnya. Karena jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu membaca frasa demi frasa di teks yang kedua. Kalian bisa lihat di sini ya. Langsung aja. Banyuasin, tiang penahan tangki minyak tidak mampu menahan beban isi minyak jenis solar dan terbalik. Akibatnya, minyak solar berisikan 5.000 liter tumpah sekitar pukul 14.25 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya KM 37 Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, dan menyebabkan para pengguna jalan ada yang tergelincir bahkan terbalik. Berdasarkan informasi, kejadian tumpahnya minyak jenis solar ini berawal saat mobil tangki hendak memindahkan solar tersebut kepada penampungan di kantor subkontraktor waskita, yaitu PT Telaga Bangun Nusantara. Namun, saat proses pemindahan minyak jenis solar itu berlangsung, rupanya tiang penahan penampungan minyak itu tidak mampu menahan beban minyak sekitar 5.000 liter tersebut, sehingga tempat penampungan minyak solar terbalik dan solar tumpah hingga ke Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya KM 37 itu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar rumah, bahkan ada sebagian warga yang membawa ember untuk mengambil sisa tumpahan minyak jenis solar itu. Sedangkan para pekerja PT Telaga Bangun Nusantara langsung bersigap mengambil sisa minyak serta menghamburi jalan dengan pasir. Tapi karena pasir yang dihamburkan ke jalan tidak mencukupi, mengakibatkan para pengendara sepeda motor tergelincir di jalan. Sedangkan mobil saat melintas tidak stabil alias goyang. Bahaya, Mas, kalau dibiarkan seperti ini, ujar Zailani, pengguna jalan kemarin. Ia berharap kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab. Cukup lama harus menghilangkan sisa minyak di jalan itu, imbuhnya. Terpisah, Abdul Khalid Daulay, Kepala Desa Langkan, membenarkan adanya kejadian itu. Bahkan, ia menyebut akibatnya beberapa pengguna jalan terbalik, namun sudah diatasi dengan dihamburi pasir, ucapnya. Karena jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan.
Metode yang ketiga yaitu membaca frasa kompleks dan klausa sederhana. Kalian bisa lihat teksnya di sini ya. Banyu asin, tiang penahan tangki minyak tidak mampu menahan beban isi minyak jenis solar dan terbalik. Akibatnya minyak solar berisikan 5.000 liter tumpah, sekitar pukul 14.25 WIB. Di Jalan Lintas Timur, Palembang Betung, tepatnya KM 37, Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3. Dan menyebabkan para pengguna jalan ada yang tergelincir bahkan terbalik. Berdasarkan informasi kejadian tumpahnya minyak jenis solar ini berawal saat mobil tangki hendak memindahkan solar tersebut kepada penampungan di kantor subkontraktor Waskita, yaitu PT Telaga Bangun Nusantara. Namun saat proses pemindahan, minyak jenis solar itu berlangsung, rupanya tiang penahan penampungan minyak itu tidak mampu menahan beban minyak sekitar 5.000 liter tersebut, sehingga tempat penampungan minyak solar terbalik dan solar tumpah hingga ke Jalan Lintas Timur, Palembang Betung, tepatnya KM 37 itu. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung berhamburan keluar rumah. Bahkan ada sebagian warga yang membawa ember untuk mengambil sisa tumpahan minyak jenis solar itu. Sedangkan para pekerja PT Telaga Bangun Nusantara langsung bersigap mengambil sisa minyak serta menghamburi jalan dengan pasir. Tapi karena pasir yang dihamburkan ke jalan tidak mencukupi, mengakibatkan para pengendara sepeda motor tergelincir di jalan, sedangkan mobil saat melintas tidak stabil alias goyang. Bahaya mas kalau dibiarkan seperti ini, ujar Zailani, pengguna jalan kemarin. Ia berharap kepada pihak terkait untuk bertanggung jawab. Cukup lama harus menghilangkan sisa minyak di jalan itu, imbuhnya. Terpisah, Abdul Khalid Daulay, Kepala Desa Langkan, membenarkan adanya kejadian itu. Bahkan ia menyebut akibatnya beberapa pengguna jalan terbalik, namun sudah diatasi dengan dihamburi pasir. Ucapnya, karena jika tidak diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Oke, itulah tadi membaca nyaring dengan 3 metode. Yang pertama membaca kata demi kata, yang kedua membaca frasa demi frasa, dan yang ketiga membaca frasa kompleks dan klausa sederhana. Mana? Seru kan? Seru dong. Nah, semoga video yang saya buat tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada salah pengucapan maupun perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.